Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Jumpa lagi bersama saya Nizar di Edufin Edukasi Finansial. Dan seperti biasa, kali ini Edufin masih bakal tetap ngajakin kamu buat ngobrolin hal-hal seru ya, mengedukasi kamu terkait dengan produk di sektor jasa keuangan. Nah, mengenai topik hari ini, kita akan berbicara ataupun berdiskusi mengenai satu hal yang sangat dekat dengan kamu. Atau bahkan mungkin kamu adalah salah satu yang pernah ngalamin. Sebagai konsumen di sektor jasa keuangan, ya kan? Kita kalau misalkan dapat permasalahan atau ada hal yang ingin kita tanyakan terkait dengan produk di sektor jasa keuangan, pasti bingung nih, mau nanya kemana, mau melakukan pengaduan kemana, apakah OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan bisa dijadikan tempat untuk bertanya dan juga mengadu, khususnya apalagi yang berkaitan dengan investasi ilegal ataupun bodong, seperti yang sekarang tengah berkembang. Nah, di Edufin kali ini saya sudah mengundang satu narasumber yang ahli di bidangnya dan juga sudah bergabung secara virtual bersama dengan kita. Kita langsung akan berbicara dan juga berdiskusi bersama dengan Bapak Wawan Supriyanto selaku Deputi Direktur Pelayanan Konsumen 1 OJK. Halo Pak Wawan. Selamat siang Mas Nizar. Selamat siang Sobat OJK di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sudah bergabung bersama dengan Bapak Wawan kita nih Sobat OJK. Pak Wawan, kabarnya gimana Pak? Sehatkah? Alhamdulillah sejauh ini sehat Mas, jadi bisa hadir nih, senang sekali. Alhamdulillah. Siang hari ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita Pak. Jadi Pak Wawan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Pak, bahwa kan sekarang banyak banget nih masyarakat yang pasti nggak jarang mengalami permasalahan dengan produk di sektor jasa keuangan, khususnya sekarang yang sedang berkembang Pak, terkait dengan investasi ilegal ataupun bodong. Isunya lagi banyak banget di tengah masyarakat seperti itu. Nah, apakah OJK sebagai regulator nih Pak Wawan melayani atau menerima pengaduan konsumen atau permasalahan tadi nih Pak? Baik, terima kasih Mas Nizar. Sobat OJK, untuk kita ketahui bersama bahwa OJK ini dibentuk dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Nah, di undang-undang ini sangat jelas ya bagaimana kewenangan OJK gitu. Di situ OJK ya berwenang mengatur, mengawasi dan juga melindungi sektor jasa keuangan. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan investasi ilegal ini kan makin marak sini gitu ya. Nah, ini kira-kira OJK seperti apa gitu. Nah, sejauh ini saya yakin nih teman-teman sobat OJK ini kan ketika ya katakanlah menjumpai di lapangan itu ingin bertanya ini kira-kira legal atau ini ilegal atau legal gitu ya. Nah, kemudian dari situ pasti tempat bertanya yang paling dekat kemana. Nah, OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan tetap akan ya menjawab katakan seperti itu, yang menerima aduan dari sobat OJK. Jadi ketika menanyakan ke OJK, maka kita akan menjawab ini legal atau ilegal. Nah, dalam hal kemudian ternyata ini adalah perusahaan yang ilegal, maka secara paralel juga OJK akan memberikan update-update kepada Satgas Waspada Investasi ya, terkait dengan laporan dari sobat OJK yang ada di seluruh Indonesia ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana follow up-nya kalau misalnya sobat OJK juga tahu gitu ya bahwa ini ilegal, maka boleh juga langsung ya menyampaikan melalui email yang ada di waspadainvestasi@ojk.go.id. Tolong dicatat ini ya. waspadainvestasi@ojk.go.id atau juga bisa langsung ke info@cyber.polri.go.id. Nah, ini dua email yang bisa dihubungi ataupun disampaikan pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi. Nah, kalau kepada OJK, Bapak Ibu sekalian, kita juga punya banyak saluran sebenarnya gitu ya. Ada yang lewat telepon, ya gampang di 157, ya ada. Kemudian di email kita punya konsumen@ojk.go.id. Kemudian di WhatsApp kita juga punya, ini lebih gampang buat sobat OJK ya milenial. Itu ada di 081 157 157 157. Bisa dimanfaatkan. Nah, dan satu lagi yang terbaru. Kita 2021 ya, setahun yang lalu itu launching ya aplikasi portal perlindungan konsumen ya. Itu web based ya. Jadi dimanapun berada, kapanpun ya sepanjang punya kuota,
sepanjang akses internet bagus, maka bisa akses. Nah, ini bisa diakses di situsnya kontak 157.ojk.go.id. Nah, ini Sobat OJK bisa langsung akses ke situ untuk menanyakan ataupun bahkan melakukan pengaduan. Demikian Mas Nizar. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Jadi tadi sudah lengkap ya Sobat OJK, dijelaskan oleh Pak Wawan. Kalau kamu mau melakukan pengaduan ke OJK itu apakah bisa atau tidak? Bisa ya, tapi terkait dengan produk sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Benar Pak ya? Tapi Betul. kalau yang ilegalnya tetap bisa, tapi nggak ke OJK, tapi ke Satgas Waspada Investasi, yang dimana di dalamnya itu tergabung OJK bersama dengan 12 kementerian lembaga lainnya untuk menangani kasus investasi ilegal. Benar seperti itu Pak ya? Betul, betul. Baik, nah tadi kan Pak Wawan bilang nih Pak, bahwa untuk di OJK sendiri ada kontak layanan pengaduan konsumen OJK, dan tahun 2021 kemarin sudah dibentuk salah satu portalnya yang itu adalah web based dan juga bisa diakses di mana saja sepanjang memiliki internet. Nah, untuk 157-nya sendiri nih Pak, itu berdiri kapan Pak? Ya, jadi kita memang bermetamorfose ya. Jadi artinya sejak OJK berdiri ya di tahun 2013 itu sebenarnya kita sudah punya katakanlah embrio kontak center lah bahasa gitu ya. Kita dulu menyebutnya sebagai Financial Customer Care FCC, kita singkat seperti itu. Nah, di 2013 kita mulai ya, kita berkembang bergerak dan seterusnya. Tahun 2014 kita udah lebih baik ya. Pada waktu itu layanan FCC ini kita kembangkan dengan fitur unggulannya ada trackable, traceable. Jadi di situ konsumen bisa melihat bagaimana pengaduan yang dia sampaikan ya ke OJK. Demikian juga pelaku usaha jasa keuangan, dalam ini bisa perbankan, asuransi dan seterusnya, mereka juga melihat ke sistem ini. Jadi saling-saling melihatlah sejauh mana penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Sobat OJK gitu. Nah, kemudian tahun 2018 ketika katakanlah pimpinan kita berganti, biasa ada rebranding ya. Iya Pak. Nah, rebranding dari FCC menjadi Kontak 157. Nah, ini pertama kali di 2018 itulah nama Kontak 157 kita launching ya. Dari FCC menjadi Kontak 157 dengan berbagai tambahan layanan ya, seperti Slick itu masuk ke situ. Bertanya tentang Slick bisa, kemudian bertanya mengenai sprint dan seterusnya itu ada di situ. Itu tambahan sedikit ya dari yang sebelumnya. Kemudian mulai tahun 2019 kita nambahkan lagi layanan yang ini sangat saya kira dinanti ya, karena memang lebih accessibility lebih gampang ya. Ya, kita membuka layanan melalui WhatsApp ya di 081 157 157 157. Nah, itu di situ kita kenalkan mulai tahun 2019. Kemudian yang terakhir di tahun 2021 kita kemudian melahirkan atau mengembangkan lagi asal kata tadi yang saya sebutkan, ada aplikasi portal perlindungan konsumen di alamatnya kontak 157.ojk.go.id. Jadi bisa memasukkan banyak channel lah. Kita sebenarnya punya 6 kurang lebih ya. Ada surat, ada telepon, ya kan, ada email, ada APK, ada WhatsApp, ya kan. Ada satu lagi walk-in yang sekarang memang kita batasi ya walk-in. Tapi ada 6 channel itu yang bisa digunakan oleh Sobat OJK. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sobat OJK banyak banget loh yang udah disiapkan oleh OJK untuk menjawab pertanyaan kamu, ya. Maksudnya nanti kamu bisa memilih dari ke-6 saluran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wawan, dan dari tahun 2013 terus berkembang sampai dengan tahun 2021 kemarin terakhir terbentuk aplikasi portal perlindungan konsumen yang bisa kamu akses di konsumen.ojk.go.id. Ini singkatannya APPK, seperti itu Pak ya, benar ya? Di kontak 157.ojk Mas. Iya, oke. Kontak 157. Baik, Pak Wawan, menuju ke pertanyaan berikutnya ini Pak. Sejauh ini pengaduan apa saja yang sedang banyak disampaikan oleh Sobat OJK di luar sana kepada layanan kontak OJK 157 Pak? Saya mungkin kalau dari 2021 lah kita ambil ya, setahun terakhir lah itu memang karena kondisi sedang pandemi dan katakanlah ekonomi kita sedang tidak kurang bagus lah, artinya masih recovery lah gitu ya. Jadi memang pengaduan lebih banyak ke masalah restrukturisasi,
permintaan relaksasi kredit, pembiayaan, pinjaman dan seterusnya. Ini paling banyak karena memang rata-rata mereka ya ada ketidakmampuan untuk melunasi ataupun mencicil ya, angsurannya setiap bulan, maka kemudian terjadi dispute dan mereka menyampaikan ke OJK. Kemudian yang kedua, akibat dari katakanlah dia bisa membayar ini juga ada katakanlah kita ini ada petugas penagihan kan gitu ya, nggak bisa bayar, otomatis datanglah petugas penagihan. Nah ini kadang-kadang di lapangan ya itu gesekannya lumayan ya, dari kata-kata yang tidak bagus, yang tidak baik ya. Kemudian ada gesekan katakanlah secara psikis ya, mendatangi setiap saat, kadang-kadang waktunya nggak pada tempatnya, itu beberapa diadukan. Kemudian selain itu juga ada persoalan klaim ya, yang kita tahu sama-sama sekarang ini lagi bukan happening bahasa ininya ya, artinya sedang marak ya, bahwa permasalahan unit link ya itu juga paling banyak yang sekarang masuk ke tempat kami, dan sekarang menjadi isu besar lah ya, itu yang harus kita segera tangani ya, kita settle. Kemudian yang tidak kalah banyak juga adalah mengenai fraud eksternal. Di situ ada penipuan, ada pembobolan rekening, ada skimming, ada cybercrime dan seterusnya. Dan beberapa terakhir ada mengenai slick ya. Nah, slick ini juga memang dia dari tahun ke tahun ini selalu menempati 5 besar ya. Jadi memang beberapa ada yang sudah lunas, update-nya terlambat ya. Ada juga beberapa yang ada disalahgunakan datanya. Nah ini hal-hal yang saya kira menjadi perhatian kita ya, bagaimana kita kemudian punya mitigasi supaya ini tidak berulang ataupun menjadi masif ya, seperti yang case-nya di unit link seperti sekarang ini. Baik, banyak sekali ternyata jenis-jenis pengaduannya yang ditangani oleh Pak Wawan dan juga tim ya, Sobat OJK. Betul, karena ini karena semua sektor ya, dari pasar modal, perbankan, kemudian non-bank itu ada asuransi, ada dana pensiun, ada pembiayaan, ada asuransi pembiayaan, kemudian juga ada yang lain-lain ya, dalam hal ini bisa jadi dana pensiun, kemudian ada juga yang fintech sekarang yang baru itu juga lumayan banyak ya, karena fintech ini kan barang baru ya, mudah minjem dan seterusnya ya, tapi kemudian suka karena kemudahan itu kemudian lupa mengukur diri gitu. Jadi orang-orang kemudian gampang minjem, akhirnya kejeblos gitu. Jadi lingkaran setan ya, lubangnya nggak kelar-kelar ya, minjem sini buat lunasin yang seterusnya. Baik, terima kasih ya Pak Wawan atas informasinya. Menuju ke pertanyaan berikutnya nih Pak, tadi kan kita sudah berdiskusi dan juga cari tahu terkait dengan jenis pengaduannya, kemudian layanan konsumen 157 ini ada apa aja. Nah sekarang terkait dengan teknisnya sendiri nih Pak, gimana proses penanganan konsumen di kontak 157? Berapa lama pengaduan dari Sobat OJK ditangani oleh tim di kontak 157, dan apakah sebenarnya konsumen yang melakukan pengaduan ini bisa melakukan tracking atas pengaduannya sendiri Pak, teman-teman Sobat OJK di luar sana? Ya baik, jadi gini Sobat OJK ya, tadi saya sebutkan ada 6 channel ya. 6 channel itu semuanya bisa digunakan, tetapi kami ya di OJK ini mengedukasi supaya Sobat OJK ini sesuai dengan zamannya nih. Ya, jadi kalau bisa nggak keluar rumah, ngapain keluar rumah kan gitu ya. Makanya tadi kami kembangkan aplikasi portal perlindungan konsumen yang di situ Sobat OJK ini bisa ya, dari tempat tidur itu juga bisa kemudian mengadu ya, atau bertanya lah. Jadi layannya ada 3, pertanyaan ya, bertanya atau memberikan informasi, atau yang ketiga adalah mengadu, ada pengaduan gitu. Nah itu yang APPK itu bisa ya, tadi dari mana aja, dalam posisi saja gitu ya. Yang penting ada kuota dan ada akses internet. Itu yang kita dorong pertama lewat situ. Atau yang kedua bisa lewat surat, itu juga boleh. Nah itu biasanya prosesnya nantinya juga akan kami masukkan ke dalam APPK, tetapi melalui OJK gitu ya. Nah saya akan cerita yang langsung dulu. Kalau tadi Sobat OJK mengadu katakan seperti itu ya ke APPK secara langsung ya, maka nanti di APPK itu otomatis dia akan berhubungan langsung dengan pelaku usaha jasa keuangannya gitu ya. Jadi di situ nanti POJK juga bisa melihat langsung di sistem APPK ini. Jadi di situ ada 3 pihak, konsumen melihat, pelaku usaha jasa keuangan melihat, OJK juga melihat. Jadi setiap kali ada yang masuk, otomatis 3 pihak ini akan melihatkan gitu.
Nah, Mhm. Sobat OJK ketika sudah memasukkan pengaduannya, ya, itu maka eh, otomatis nanti akan mendapatkan user ID dan juga PIN, gitu ya. Jadi itu otomatis seperti itu. Jadi akan dapat itu. Nah, kalau secara langsung seperti itu nanti pelaku usaha jasa keuangan ada tempo 20 hari kerja untuk memberikan respon terhadap pengaduan yang disampaikan oleh sobat OJK ya, dalam ini konsumen gitu ya. Nah, kemudian dalam waktu 20 hari itu ada dua kemungkinan. Pertama, pelaku usaha jasa keuangan akan katakanlah menerima ya, artinya pengaduan Anda valid dan saya akan memenuhi ya, katakan memenuhi apa yang diadukan ataupun tuntutan atau komplain dari sobat OJK. Itu satu. Jadi kalau itu settle berarti kan selesai. Tapi ada juga kemungkinan kedua, pelaku usaha jasa keuangan akan mengatakan bahwa nggak seperti itu yang dimaksud, komplainnya seperti itu, maka dia akan memberikan penjelasan gitu, bahwa mestinya akadnya ataupun perjanjian seperti ini, dan pelaku usaha jasa keuangan akan bertahan dengan stance-nya ya, bahwa sesuai perjanjian itu tidak bisa dipenuhi komplainnya. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Dan bagaimana kemudian reaksi dari Sobat OJK apabila dalam 20 hari itu sudah dapat maksimal ya 20 hari itu, hari kerja itu kemudian sudah mendapatkan respon, maka sahabat OJK boleh menerima, boleh juga tidak. Ya. Kalau kemudian menerima, maka dianggap ini sudah selesai. Nah, dalam hal kemudian Sobat OJK tidak menerima, maka ada pilihan apakah akan melanjutkan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nanti di sistem situ ada kliknya yang bisa dipencet ataupun diklik oleh Sobat OJK dan akan lanjut proses di LAPS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau pilihan lain melalui pengadilan. Nah, kalau melalui pengadilan maka APPK tidak sampai ke sana, jadi tidak ada pilihan tombol klik ya. Jadi harus Sobat OJK kemudian lewat di luar sistem gitu melanjutkan proses komplainnya ke pengadilan kan gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua misalnya melalui surat atau walk-in atau katakanlah email dan seterusnya, maka kami OJK akan membantu menginputkan ke sistem APPK ini. Nah, dari situ kemudian user ID dan PIN akan OJK kirimkan kepada konsumen ya, ke alamat konsumen, baik bisa melalui WA, melalui email, ataupun juga langsung kepada alamat suratnya. Ini pilihan-pilihan yang bisa dipakai. Tapi sekali lagi kami mendorong supaya lebih cepat dan lebih efisien itu langsung lewat APPK. Jadi nggak pakai surat-suratan, itu udah ya katakan udah nggak zaman lah kalau Sobat OJK yang masih mudah-mudahan pakai surat ya kan, tulis tangan itu udah lewat lah itu gitu ya. Iya, benar Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi Sobat OJK bisa ya dilakukan tracking ya Pak ya. Jadi yang pasti pengaduannya dilakukan melalui tadi APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen, dan nanti di sana kamu bisa langsung melakukan tracking. Tadi tidak hanya kamu saja berdasarkan penjelasan dari Pak Wawan, tapi dari PUJK-nya, pelaku usaha jasa keuangan, dan OJK-nya juga bisa melihat, memonitor apakah pengaduan kamu sudah ditindaklanjuti dan sudah sampai mana gitu Pak ya. Dan tadi membutuhkan jadi waktu memang sekitar 20 hari kerja 20 hari kerja ya. Itu dia ya. Tapi kalau misalkan maksimal. Kalau misalkan nih Pak, lebih dari 20 hari kerja itu bagaimana Pak? Nah, ini yang saya mau omongin nih, karena memang menarik ya. Jadi ini kita ada 3 nilai ya, kurang lebih ada 3 nilai yang ingin saya sampaikan dengan APPK ini. Itu pertama, di situ ada unsur nilai integrasi. Artinya integrasi itu para pihak yang terlibat itu ada konsumen, ada pelaku usaha jasa keuangan, ada OJK terlibat dalam satu sistem yang sama. Artinya apa? Di situ ada poin keduanya, kesetaraan. Ya, ketika konsumen ngadu, otomatis pelaku usaha ini harus merespon kan gitu. Kita kasih SLA, ada SLA-nya. Kalau dia lewat SLA, nah ini kita udah mulai tahun ini itu kita sudah kirimkan surat cinta ya, surat peringatan kepada mereka-mereka PUJK yang kemudian terlambat untuk menyelesaikan memberikan respon. Nah, itu kita monitor benar, tiap akhir bulan nih saya minta teman-teman nih di OJK yang khusus timnya untuk monitoring ini, mereka kemudian kalau memang kita temukan terlambat SLA-nya, clear di sistem kelihatan semua terlambat, kita akan kirimkan surat cinta itu. Jadi mereka selama ini
bagus ya, trennya makin sedikit, jadi makin bagus. Wah. Jadi ini kan walaupun peringatan tertulis itu cemar juga namanya kan gitu. Iya, Jadi Pak. orang Benar, ada benar, benar. mendingan saya selesaikan lah, ya kita respon kan gitu. Itu. Dan itu sangat efektif sejauh ini yang kami lihat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Menuju ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Tadi setelah kita ketahui bahwa memang Sobat OJK bisa melakukan pengaduan ke APPK. Nah, untuk tata cara melakukan pengaduannya sendiri nih Pak, ke kontak 157 atau bahkan ke APPK tadi, apa yang harus disiapkan oleh Sobat OJK? Apakah ada suatu hal yang memang dedicated banget untuk disiapkan untuk melakukan pengaduan ini Pak? Baik, Mas Nizar, sebenarnya kalau sudah akses ke situ sebenarnya ada manualnya sih, bisa dilihat. Oke, ada tata Tapi caranya baik, ini Pak ya? saya sekilas saja. Baik, sekilas saja. Begitu sudah masuk situsnya ya, kontak 157.ojk.go.id, Ya. berkas-berkasnya itu disiapkan ya, kurang lebih pasti yang utama adalah identitas ya, di scan ya, nanti bisa diupload ya, scan identitas konsumen. Itu harus disampaikan. Kalau pakai kuasa bagaimana? Boleh juga surat kuasanya ya. Itu diunggah dalam satu file sehingga nanti ya ini penting ya, karena kalau nggak ada identitasnya jadi whistleblower nanti kan, harus ada scan identitas konsumen supaya kita bisa follow up kan. Oh ini yang ngadu jelas siapa gitu, yang mewakili juga siapa sekiranya ada. Itu yang pertama, ada identitas konsumen dan atau surat kuasa jika diwakilkan. Nah, yang kedua yang pasti adalah scan mengenai kronologis permasalahan seperti apa kan gitu, kejadiannya diceritakan ya seperti apa, di situ juga bisa diketik, disertai dengan ya katakan dari bukti pendukung ya. Kalau misalnya cerita mengenai bukan cuma cerita katanya tapi ada buktinya itu, apakah sanggahan transaksi atau apa case-nya, itu ada buktinya di situ. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga ada scan mengenai surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yang sudah diajukan ini tidak sedang dalam proses atau telah pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan yang lain. Baik. Ini penting karena jangan sampai kemudian ada ketidakpastiannya. Kami melihat kan kadang-kadang namanya konsumen nih, ya, dia pakai jurus mabok ya, ke OJK dikirim ya kan, ke Polri dikirim, ke mana-mana dikirim, ke LPS yang lain, ke LPS dikirim atau ke BPSK atau apa gitu ya, dikirim juga. Jadi mana-mana dikirimin semua kan gitu. Ya, yang penting dia pengen selesai, tapi justru itu menjadikan ada ketidakpastian. Jangan sampai kita sangat menghindari ya, jangan sampai kemudian dia berproses di pengadilan, di sini juga berproses, nanti kalau hasilnya nggak inline, ini bahaya kan, ada ketidakpastian. Oleh karena itu kami meminta ada surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa ini tidak sedang dalam proses atau pernah bahkan diputus oleh lembaga arbitrase ataupun peradilan yang lain gitu. Nah, itu dikirim semuanya. Di situ ada, saya ingat saya ada maksimal berapa mega, sekitar 4 mega kalau nggak salah ya, itu maksimal. Jadi ya benar-benar di ini ya, supaya nanti ada kadang-kadang ada keluhan nih, nggak bisa masuk Pak, nggak bisa masuk karena ternyata lebih dari 4 megabyte gitu. Jadi nanti bisa aja kalau masih bingung-bingung juga, telepon aja deh ke 157, nanti pasti dijelaskan oleh teman-teman di kontak OJK 157. Saya kira itu Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Wawan. Tuh, Sobat OJK, kurang apa lagi coba OJK ya? Jadi tadi Pak Wawan sudah ngejelasin kalau emang misalnya kamu mau melakukan pengaduan, langsung aja ke APPK di kontak 157@ojk.go.id, nanti di sana ada step-stepnya. Kalau masih bingung, tadi bisa langsung telepon juga ke 157, nanti akan dijelaskan. Ya, jangan lupa yang harus kamu siapkan ada 3 hal tadi ya Pak Wawan ya. Yaitu adalah identitas diri kamu sendiri, kemudian jangan lupa juga scan kronologis permasalahan dan juga surat pernyataan bahwa kasus ini ataupun permasalahan ini tidak sedang ditindak atau diproses oleh lembaga arbitrase lain. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak yang membuat saya penasaran, karena kan tadi Pak Wawan udah bilang bahwa kontak 157 ini sebenarnya sudah beroperasi dari tahun 2013 dan dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan gitu kan Pak. Nah, sampai dengan saat ini berapa banyak pengaduan yang telah ditangani dan juga diselesaikan oleh rekan-rekan dari tim kontak 157 Pak? Ya, ini datanya ya, ini cukup banyak juga ya, dari 2013 sampai dengan 2022 ini, di bulan Maret ini ya, itu ada sekitar 724.569 layanan. Nah, itu diselesaikan ya.
itu terdiri dari 631.000 itu pertanyaan, 74.000 itu informasi, dan sekitar 19.000 itu pengaduan. Nah ini rata-rata memang kita katakan selesai ya, itu adalah kita sudah jawab untuk pertanyaan. Kemudian kalau pengaduan itu tadi sudah melalui proses IDR ya, Internal Dispute Resolution dengan pelaku jasa keuangannya, kemudian dari sisi respon dan seterusnya itu sesuai SLA, kemudian juga memang tidak bisa menjamin ya bahwa setiap komplain ataupun pengaduan itu akan memuaskan konsumen. Nah ini harus kita pahami. Jadi definisi selesai kami adalah ketika semua proses sudah diselesaikan, ya, SLA-nya sudah selesai, sudah ada respon dan seterusnya, bisa jadi ya itu konsumen nggak puas dengan responnya. Nah, ini haknya konsumen. Gitu. Yeah. Makanya masih dibuka melalui LAPS, melalui pengadilan itu silahkan. Tapi di sisi kami itu kita sudah anggap upaya fasilitasi kami sesuai dengan undang-undang itu sudah selesai. Seperti itu Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ada kurang lebih 700.000 konsumen yang pelayanannya, pengaduannya maksud saya, ini sudah diselesaikan oleh teman-teman tim Kota 157 tadi, terdiri dari pengaduan dan juga pertanyaan Sobat OJK. Jadi kalau misalkan selama ini kamu berpikir, wah OJK nggak ada kerjanya, siapa bilang ya Pak Wawan ya? Banyak kerjanya, itu 724.000 kasus sudah diselesaikan, terdiri dari pertanyaan dan juga pengaduan. Terima kasih untuk teman-teman tim Kota 157. Pak Wawan, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir kita, Pak. Apakah kontak 157 ini hanya menerima layanan pengaduan saja, Pak? Apakah juga bisa membantu rekan-rekan Sobat OJK jika memiliki pertanyaan yang banyak banget nih, Pak, terkait dengan produk ataupun hal-hal lainnya di industri jasa keuangan, Pak Wawan? Ya, baik. Jadi tadi kontak 157 ya, ini kita desain untuk mencoba melayani ya kebutuhan konsumen, itu yang pertama, itu Sobat OJK ya. Bahwa di situ ada layanan pertanyaan ya. Bisa Sobat OJK bertanya-tanya mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan. Jadi bebas nanya apa aja di situ. Jadi bahkan beberapa mengenai legalitas kan ditanya seperti itu ya. Baik. Nah yang kedua ada yang tadi saya sampaikan pemberian informasi. Ya. Katakanlah Sobat OJK ya dapat info di daerah mana nih kok ada entitas yang nawar-nawarin ini. Ya. Mungkin dia nggak jadi konsumennya entitas itu, tapi dia dengar-dengar atau ada informasi. Itu boleh saja disampaikan ya kepada OJK gitu ya. Atau kemudian memang mengalami permasalahan dengan pelaku usaha, itu juga boleh juga ada pengaduan, nah itu bisa disampaikan ke OJK. Nah, mungkin ada beberapa yang kemudian bertanya-tanya terlalu dalam ya. Ini juga saya kira bagian yang harus kita sampaikan bahwa OJK bukan menjadi tempat konsultasi terkait dengan katakanlah ya kadang-kadang ada yang nanya, saya punya nih duit 100 juta nih, saya apakan ya Pak enaknya. Yang seperti ini menurut saya OJK tidak pada tempatnya untuk kemudian memberikan advice ataupun konsultasi terkait dengan placement dari dana atau apa. Tapi lebih kepada kalau dia bertanya mengenai reksadana akan kita jawab. Dia bertanya mengenai tabungan kita akan jawab. Dia bertanya mengenai asuransi akan kita jawab. Jadi OJK akan katakanlah menerima pertanyaan yang terkait dengan produk dan layanan sektor jasa keuangan, gitu ya. Tapi tidak menerima konsultasi. Kadang-kadang ada juga pengalaman kami konsultan hukum bertanya mengenai pasal-pasal tertentu di dalam POJK. Nah ini juga saya kira tidak pada tempatnya, dan memang agen kami di kontak 157 tidak sampai ke sana diberikan trainingnya. Nanti takut menjadi ini kan ada risiko hukum dan seterusnya yang cukup tinggi ya. Tapi kalau hanya ditanya produk dan layanan, kita akan selalu jawab. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak Wawan, dan tadi itu kamu harus underline ya dan juga highlight ya Sobat OJK bahwa kontak 157 tidak hanya digunakan sebagai untuk tempat mengadu, tapi juga bisa bertanya terkait dengan sektor jasa keuangan serta memberikan informasi terkait dengan produk-produk di sektor jasa keuangan. Pak Wawan, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya dan juga atas pencerahannya yang diberikan kepada Sobat OJK. Pak Wawan, terima kasih. Dan yang pasti di sini kita senang banget bisa berdiskusi bersama dengan Pak Wawan. Jika nanti kita undang kembali Pak, jangan sungkan dan jangan tetap untuk bisa memberikan informasi kepada kita Pak Wawan ya. Terima kasih banyak Pak Wawan. Boleh berpantun sekali? Boleh, silakan Pak Wawan. Boleh. Ada bonus pantun untuk kamu Sobat OJK.
Sobat OJK ya, jangan lupa nih ya. Ke tanah Papua kita jalan-jalan. Lihat orang pakai koteka. Cakep. Kalau kalian ada pengaduan, jangan ragu-ragu. Pakai APPK. Asik. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Ikan hiu, pakai daster. See you later. Siap Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak Wawan. Dapat 2 bonus pantun dari Pak Wawan. Baik Sobat OJK, jadi sudah banyak hal yang kamu dapatkan oleh Pak Wawan selaku Deputi Direktur Pelayanan Konsumen 1 OJK mengenai kontak 157 sebagai layanan pengaduan konsumen OJK. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kontak 157 memiliki 6 saluran yang bisa kamu gunakan untuk bertanya, melakukan pengaduan serta memberikan informasi terkait dengan sektor jasa keuangan. Ya, tadi ada telepon, ada surat, ada email, ada WhatsApp, kemudian ada APPK juga yang baru dibentuk di tahun 2021 dan juga yang saat ini sedang divakumkan sementara karena sedang pandemi COVID-19, yaitu adalah pelayanan melalui walk-in service ya. Nah, Sobat OJK, kalau misalkan kamu ingin melakukan pengaduan terkait produk sektor jasa keuangan yang legal ya, ini tolong di-underline nih. Yang legal dan juga diawasi oleh OJK yang berada di wilayah pengawasan OJK, kamu bisa aja langsung ke kontak 157@ojk.go.id untuk melakukan hal-hal tadi ya, melakukan pelaporan atau pengaduan, bertanya serta memberikan informasi. Dan jangan lupa kalau kamu memiliki hal lainnya yang ingin ketahui terkait produk sektor jasa keuangan, langsung saja juga ke kontak 157 ya, dan kepoin juga media sosialnya OJK, ada di Instagram, Facebook dan juga di Twitter. Serta jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi OJK TV untuk mendapatkan update paling baru di OJK TV. Kalau gitu Sobat OJK, terima kasih buat kamu yang sudah menemani saya selama kurang lebih 30 menit ini. Kita bertemu di Edufin lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.